Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Halo wannabe lovers, senang banget hari ini pastinya ketemu lagi bersama dengan saya Wiwit Salman di acara yang ditunggu-tunggu Wannabe. Kali ini kita akan menghadirkan seorang penyanyi. Siapa ya kira-kira, cewek cowok ya? Pasti yang cowok-cowok nunggu cewek, yang cewek-cewek nunggu cowok, sabar. Kali ini aku akan undang penyanyi perempuan yang cantik, pastinya juga punya cerita dari perjalanannya. Selain cantik, dulunya memang awal mulanya sih jadi model. Jadi model, majalah, terus juga catwalk, dan akhirnya dia menjadi seorang penyanyi pop. Terus habis itu berganti lagi jadi penyanyi dangdut, terus jadi penyanyi pop lagi. Sebenarnya mau kemana nih arahnya nih? Kita akan ngobrol-ngobrol sama siapa dia. Kali ini aku akan menghadirkan, ini dia sudah bersama dengan aku, ada Gia Alexandra. Hai Gia. Cantik banget, apa kabar? Baik. Tuh kan, aku udah bilang emang model banget sih kalau dilihat-lihat ya. Bener kan, awal mulanya Gia jadi model dulu? Awal mulanya sekali penyanyi. Oh emang penyanyi dulu? Penyanyi dulu. Terus model? Akhirnya merambah ke model. Terus penyanyi lagi? Penyanyi lagi. Tuh kan aku bilang gimana sih sebenarnya arahnya agak labil, apa emang Gimana semuanya? yang bisa Iya. meraup aja ya kan? Dijalanin aja dulu. Jalanin. Gimana, lagi sibuk apa Gia? Sekarang masih sibuknya ngurus anak, masih di rumah. Ibu 2 anak, masih Ngurus banget ya. muda banget. Udah gitu, kalau banyak yang pada nggak nyangka gitu kalau kamu punya anak, beneran udah punya anak. Adek. Oh adek. Adek nggak 10 tahun ya? Itu adeknya kebablasan kayaknya. Udah 2 ya? Udah 2. Putra putrinya, aduh keren banget. Terus jadi balance, jadi ibu dari 2 anak dan juga karir oke. Amin. Sibuk, jadi sibuk apa nih? Jadi mama dari 2 anak, hot mom, terus juga Hot ya. iya dong. Pakai dispenser sama pakai apa lagi? Anget pokoknya setiap saat. Udah seksi, cantik. Udah gitu, kamu juga lagi sibuk jadi penyanyi ya? Iya, jadi sekarang Banyak kegiatannya, manggung aku lihat-lihat di Instagrammu. lumayan lah. Alhamdulillah. Aja. Jadi kalau misalkan sibuk sekarang itu ngurus anak, terus yang pastinya jadi influencer juga, nyanyi juga. Banyak kegiatannya ya? Ada kegiatan. Ini pasti yang paling seru lagi. Tadi kita bahas, katanya dulu penyanyi pop, Betul. terus dangdut. Betul. Udah pecah di dangdut, sekarang pengen pop lagi. Sebenarnya kamu yang mana? Coba tentukan jalurnya. Jadi sebenarnya dua-duanya. Dua-duanya enak ya? Dua-duanya. Karena Dua-duanya seru ya? kalau pop itu menurut aku ya, karena mungkin kalau pop ini lebih aku bisa mengeluarkan isi hati. Kalau galau, kalau sedih, Anaknya kalau suka happy, curhat ya? gitu. Mengeluarkan curhatnya dari lagu. Betul. Kalau dangdut kan kita sedih harus tetap goyang. Iya juga sih. Itu bedanya. Kita sedih nih, tapi jadi ngangguk-ngangguk. Iya, bener gitu. juga, Kaki bawaannya pengen goyang. Tapi tetap kalau galau kan bahagia. lagu pop mojok gitu. Kalau kata orang di bawah air shower gitu. Dramanya sambil Dramanya melo-melo. dapet gitu. Oke. Dari umur berapa sih suka nyanyi? Gia. Kecil ya, dari kecil. Dari kecil emang udah suka nyanyi? TK sih. Kayak udah semua dari penyanyi yang aku tanyain tuh nggak ada yang suka nyanyi dari gede gitu, dari kecil semua ya? Iya. Karena emang udah bakat tuh dari kecil ya? Dibilang bakat mungkin enggak, tapi kayak suka, hobi aja. Terus? Hobi yang menghasilkan sekarang. Berasa ya? Berasa. Pasti udah banyak nih sekarang nih dari nyanyi ya kan? Nyanyi kan penyanyi bayarannya gede banget. Lumayan. Event-eventnya kan lumayan kan? Lumayan. Berapa tahun tandanya udah di industri musik? 13 ya. Pantes, udah lama, prosesnya 13. panjang. Tuh. Tapi awal mulanya kecil suka nyanyi, terus gimana sampai bisa benar-benar fokus di industri? Jadi dulu itu sebenarnya nggak ada kepikiran, oh gue mau jadi penyanyi yang heboh, penyanyi yang nggak terfikirkan bisa di titik sekarang gitu. Karena kayak aku tuh dulu kayak lo bisa nyanyi nih, ada acara nikahan, ada acara apa, kayak standar iya. Terus sampai kayak ke kampung-kampung yang bener-bener masa sih jeblok. Gia? Iya, Ngalamin kayak gitu juga? ngalamin banget, Nyanyi di kawinan-kawinan juga? Iya, jadi bener-bener Masa sih? yang kampung-kampung tuh, yang jalanannya belok kayak kita tuh pakai heels. Itu tuh heelsnya tuh udah isi tanah doang. Serius? Serius.
Wah, juara. Ngalamin itu. Tadi pertama kali honor nyanyi dulu berapa tuh? Ingat nggak? Kecil banget, 50.000. Wow. 50.000 buat beli apa tuh waktu itu? Zaman dulu kayaknya masih oke lah ya buat, karena aku dari mulai SD, Kamu asal SMP. mana sih? Aku asli Jakarta. Tanya nyanyi di kampung-kampung itu waktu di mana? Jadi waktu pas kakek aku aku kan tinggal dari kecil sama kakekku. Oh, anak kakek. Iya, anak kakek nenek. Jadi kita dari Jakarta memutuskan pindah ke Bogor. Oke. Gitu, ke kota Bogor. Nah, pas di Bogor intinya mulai nih kan udah mulai ke SMP gitu. Terus ngapain ya gitu. SMP karena udah mikir tuh nyari duit. Udah. Dari SD, sebelum SD kelas 6, diem-diem. Ada manggung-manggung? Bukan manggung, lebih kayak tahu diri. Oh, gue tinggalnya sama kakek nenek gitu. Ikutan kerja di bengkel sepeda. Oh, kayak kamu tuh gitu. udah nyari duit dari kecil. Iya, jadi nggak ada yang tahu gitu. Tahu-tahu kadang SPP udah kebayar. Hebat gitu. loh. Nah, pas SMP ikutan ngeband. Gak mau nyusahin kakek ya? Betul, sebenarnya berkecukupan, sangat berkecukupan. Cuman kayak tahu diri. Karena tahu diri aja. Emang kenapa tinggal sama kakek nenek? Karena memang dari kecil nggak sama orang tua kan. Oh. Ini mulai ya. Udah mulai ya. Aja, masih kan pelan-pelan ya. Aku udah berusaha pengen tahu ini tuh dikit. Karena kan bingung, biasa kan ya tinggal pasti sama mama papa dong. Atau sama ayah ibu. Betul. Kamu dari kecil dari kakek sama nenek. Aku tanya kan kenapa. Emang orang tua apa pisah atau ninggalin atau gimana? Dibilang pisah juga mungkin saat itu belum. Tapi mungkin ada urusan keluarga yang mungkin nggak mungkin aku share di sini juga. Jadi gitu. Kamu harus dititipkan. Entah bahasanya dititipkan, entah dikasih, entah diambil, itu nggak kurang paham gitu. Ini kuat banget, anak kuat dari kecil tandanya ya. Ya. Ketika gitu. itu pengen berusaha untuk bisa karena kondisi tinggal sama kakek nenek nggak mau ngerepotin dong. Betul. Dari kecil udah kepikiran pengen nyari duit. Iya. Nah makanya pas Jadi SMP. bengkel. Ya, bengkel sepeda gitu loh. Jadi kayak aku pasang Duit. rantai. Dapatnya nggak seberapa, kayak cuma dapat 10.000. Ya, tapi zaman dulu kan 10.000-nya lumayan berarti ya. Kayak sekarang mungkin ya 50.000 gitu. Memang perjalanannya ternyata nggak langsung setenar sekarang ya kan, dari susah dulu waktu kecil. Betul. Sampai akhirnya nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyi itu SMP. SMP itu ikutnya ngeband dulu. Sekolah kan suka ada band-band gitu. Terus suka kayak anak Bogor bikin band gitu ya. pensi-pensi. Iya. Nah, cuman kayak ikut-ikutan. Kalau dulu tuh pensi kita nggak dibayar kan. Iya dong, kan tampil di sekolah. Ya cuman pengen nyanyi-nyanyi, belajar-belajar, memberanikan diri. Karena biasa kan nyanyi karaoke nih dari zaman TK gitu. Nyanyinya karaoke dan jarang punya lagu anak-anak. Lebih kayak ke lagunya Panceponda, lagu Meriam Bellina, itu yang diapalin. Jadi kalau dibilang lagu Meriam Bellina, zamannya ya kan, apal ya, gue. Gitu. Gue dulu ngeband tuh, pakai lagunya. Iya, lagu-lagu kayak Agnes yang zaman dulu kan masih pop lagunya kan, maksudnya lagu masih bahasa dibikin Indonesia. lah versi band anak-anak SMP ini. Betul. Akhirnya pas udah mulai ikut-ikutan kayak gitu, adalah yang bilang nih nawarin yang punya, kalau apa sih, kalau mungkin kalau di daerah-daerah kalau kita kan di sini IO nih ya, WO. Kalau zaman dulu apa sih yang punya alat-alat itu, kayak sound system ya, gitu ya, gitu kan, yang punya alat-alat itu mau nyanyi nggak gitu. Boleh, udah boleh, pikir nggak nanya berapa. Pas nyanyi itu pulang karena waktu itu diminta untuk dangdut. Saya belajar dangdut karena itu. Belajar cengkok. Walaupun susah ya, karena zaman dulu penyanyi dulu kalau kita nggak bisa cengkok itu kan dangdut. Dan nggak les nyanyi juga ya, karena otodidak banget. Betul. Jadi kayak dengerin, oh ini cengkoknya ini gitu kan. Oke sampai terus apalin, belajar sampai akhirnya pas pindah ke pop lagi, aduh gue lupa lagi nih cengkok dangdut gimana gitu. Tapi seenggaknya bisa. Beda kalau sekarang kan nggak harus terlalu dangdut ya, nggak harus dangdut banget yang kalau kata orang ada agak-agak gitu kan. Koplo juga hits ya. Iya kan, gitu. Nyanyi dangdut sekarang versinya udah beda ya. Betul. Ya ampun Gia, ternyata kayak gitu ya ceritanya ya. Kalau kita flashback tandanya
Kamu ngalamin dia tuh namanya susahnya dulu dari event ke event. Betul. Sampai akhirnya kelas berapa tuh tandanya? SMA. Udah mulai dapat acara yang agak lumayan besar. SMA iya. SMA. Dapat acara apa tuh? Sama wedding. Udah lumayan lebih banyak dong dapat. Udah. Honornya juga udah gathering. lumayan ya. Sudah lebih lumayan. Sudah tahu ternyata kalau dulu kan nggak pernah tanya nih, bodohnya ternyata aku tuh ada kan, rate-nya. Dulu tuh nggak pernah tanya kayak ya udah nggak pernah yang berapa gitu, enggak, ya udah dikasihnya aja sekian gitu. Pas udah kesini tuh baru kok lu bisa dapat mahal sih, kok gue pasrah banget. Emang lu berapa? Iya cuma kadang 300. Hah serius lu nyanyi gini Selama harus itu bikin rate? Iya aku nggak tahu. Berapa lagu tuh segini, berapa 1 jam segini betul. gitu kan. Akhirnya pas dari SMA diajarin pengalaman. Kelas 2 apa kelas 3 itu baru bikin red card sendiri. Nyanyi nih pokoknya per 2 jam gua taunya gitu. Sekian gitu. Mau enggak. Udah sombong. Acara udah mulai event-event yang lebih gede nggak sih? Udah ya? Iya, udah acara gathering terus kayak misalkan. Karena kan aku sempat pas SMA itu jadi Mojang Jejaka Kabupaten Bogor 2009. Mojang Jejaka dia ternyata duta pariwisata gitu. Wow. Jadi benar-benar kayak apa yang bisa dilakuin dan positif. Dan membuat bangga kakek dan nenek akan kulakukan. Betul. Gitu. Benar gak sih? Wow. Gitu. Akhirnya seorang Gia itu bisa terjun dan menjadi seorang penyanyi profesional itu kapan? 2018 ya. 2018. Itu gimana tuh prosesnya? Sampai bisa ditawarin apa, ngelihat kamu lagi show atau kamu lagi di sosial media atau lagi cover lagu atau gimana? Enggak, kalau pas di 2018 itu lebih ke model. Oh, model. Jadi aku tuh ditawarin sama temen gitu, dadakan. Aku niatnya tuh lagi mau ke klinik kecantikan, lagi mau perawatan gitu. Tiba-tiba telepon, G, datang ya ke sini sekarang gitu. Iklan atau apa nih? Enggak, untuk model, untuk audisi awalnya. Datang ya sekarang. Ngapain? Udah pokoknya pakai celana jeans sama tank top putih. Woi, gue mau ngapain standar nih? Model banget ya. Kan aturannya jeans tank top putih udah kelihatan postur bodinya. Terus ngapain? Udah datang dulu ya ke sini audisi. Aduh, gue males. Aku tuh jujur paling males ikut audisi. Karena di otak aku yang ada tuh audisi tuh ngantri, lama. Ya, bukan malesnya gimana, kadang mungkin nggak terlalu, aku jiwa kompetisinya kurang. Ada yang kayak gitu ya? Iya, lebih bukan mau instan nggak, tapi kayak lebih ke gimana jiwa kompetisinya. Sih jadi model? Coba dong diperagain dulu. Kita reuni sedikit dengan Gia Alexandra. Widih, auranya emang model. Coba sebelah sini pemirsa. Tatapannya emang udah model banget sih. Coba diputar dulu Gia. Juara emang ya kan. Boleh kasih tepuk tangan. Model majalah yang hits banget di kala itu ya kan kamu ya. Sampai pernah jadi pemenang juga ya waktu itu ya. Iya betul. Jadi 2018 itu kan diajakin tuh. Memang nggak tertarik sebenarnya, terus diajakin ternyata 5 besar. Lumayan. 5 besar, lalu 2019 juga diajakin lagi. Oke. Diajakin lagi sama tiba-tiba tuh lagi mau kemana gitu. Datang ya sekarang. Ngapain lagi gitu. Oh ini kan sesuai passion nih nyanyi. Oh ya udah ikut. Ternyata menang juara 1. Ya gitu. ampun. Jadi tahun lalunya nggak menang, tahun ininya ternyata menang di passionnya. Tapi lebih suka model atau nyanyi sih? Nyanyi. Tetap nyanyi. Sebenarnya dua-duanya sih. Karena sama-sama ya. Sama-sama enak. Ya emang hobi tampil kayaknya ya. Iya nggak sih dari kecil? Betul. Emang waktu kecil, kamu kan tadi cerita udah biasa nyanyi dari panggung ke panggung. Nyanyiin lagu apa? Kalau masih diingat. Kalau yang pop, yang pop itu kayak Meriam Bellina. Ingat nggak sih? Yang ini soal liriknya mana ya? Aku lupa deh. Nyanyiin lagu masa kecilmu. Aku lupa deh. Meriam Bellina yang mana ya? Tadi dulu. Apa? Oh, untuk sebuah nama. Tuh kan emang dia rindu tak pernah pudar. Ya ampun lagunya suaranya cocok banget ya. Zaman dulu nyanyi ini lagi terakhir harusnya tinggi kan.
Harusnya dia pakai kayak auto atau apa gitu. Di wedding gitu kan, cocok banget ya. Kayak gitu. Jadi kayak benar-benar awal-awal tuh itu. Kalau dangdutnya kayak dangdut pertama kali dangdut kapan nyanyiinnya dangdut? Dangdut tuh sebenarnya dari kecil juga. Dangdut tuh ada, nggak tahu kamu tahu lagu ini atau enggak ya? Apa? Jadi lagunya tuh tentang ini. Kalau kurang bumbu masakanku ini. Tahu. Itu dangdut yang pertama kali sering dinyanyiin dulu, sering banget. Iya, nggak tahu kenapa tuh suka aja liriknya gitu. Iya, emang gitu. catchy banget liriknya, asik ya. Itu. Jadi kayak tiap hari latihannya cuman karaoke di rumah. Jadi dari nyanyi-nyanyi di acara-acara kawinan, terus bisa ketemu sama produser terus bikin lagu itu gimana? Kalau misalkan ketemu yang ngenalin produser itu awal mula, silahkan. Jadi kalau misalnya ketemu produser itu awalnya karena teman aku. Iya tiba-tiba bilang, Beb mau nggak nih nyanyi dangdut? Dibilang gitu. Ada label lagi cari dangdut. Jadi awal mulanya itu. Justru Ya, terus aku pikir aku memang nggak bisa dangdut nih. Maksudnya cengkoknya mungkin udah. Kita kan terakhir SMA lah ya anggap ya. Terus abis itu udah nggak pernah dangdut terus lagi. Terus ditawarin nyanyi dangdut. Sempat agak bingung gitu, ambil nggak, akhirnya udah deh gue datang dulu gitu. Pas datang ke label, terus dites nih, itu tuh lagunya Evita Mala. Ya ampun, pakai lagu Evita Mala yang buat ngetesnya. Yang selamat malam gitu, pakai gitu. Terus. Ya udah, abis itu ternyata coba nyanyiin lagunya dong, Selamat Malam. Kebayang deh. Dia nyanyiin kayak gimana nih? Aduh, ya ampun. Oke. Coba. Selamat malam, duhai kekasih. Peluklah diriku menjelang tidurmu. Asik. Enak juga kok cengkoknya, Wak. Ini nahan ya. Lagi enak leher. Terus keterima. Akhirnya dangdut. Ada dangdut itu dua. Lagu apa tuh tandanya? Janji Manis Mulut Buaya sama Remaja Tanpa Kekasih itu recover. Gitu, recover. Betul. Yang pertama emang dari label sendiri, yang kedua recover tetap. Abis punya lagu dangdut gimana impactnya buat kamu? Impactnya lumayan untuk karena kan memang gimana? Job juga lumayan untuk job. Terus sempat nama aku rame itu karena sempat viral banjir 2020 kan sempat banjir gede-gedean ya. Iya, benar. Mungkin di sini semua tahu. Coba diingat-ingat 2020. Tanggal 30 2019 tuh ada tanggal 31 nggak sih? Pokoknya pas tanggal 1-nya itu banjir. Terus? Banjir. Nah, jadi posisi aku lagi di Bogor. Aku lagi pulang. Rumahku di Kelapa Gading. Jadi orang rumah itu ART aku bilang, "Non, nih rumah banjir gimana bla 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 bla." Iya, tapi Gading waktu itu banjir. Betul, yang banjir tapi bukan ruangan rumah, yang banjir basement tempat aku kerja. Naruh barang semua tuh di situ. Karena di situ ada listrik segala macam kan. Nah, akhirnya pulang kondisinya adalah aku nggak bawa mobil, aku naik Grab turun di atas tol. Cempaka Putih, pulang itu dari tol, atas tol, jalan kaki dari yang banjir cuman nggak berasa ya, sampai segini. Kan dekat Mall Kelapa Gading tuh. Itu aku nerobos banjir tuh sekitar 3 jam 4 jam kaki. Jalan kaki nerobos banjir dari keluar tol itu. Nyampe rumah, mandi kan, niatnya udah mandi beberes, bersih-bersih gitu. Bingung mau ngapain gitu, ngeliat rumah udah kayak kapal pecah gitu kan. Aku bilang sama asistenku, tolong ini deh pompain gue punya flamingo. Mau ngapain lu? Main banjir kita gitu. Pakai yang ban yang flamingo itu. Yang bebek. Terus? Ya udah, niatnya tuh nggak ada gimana-gimana. Niatnya sebenarnya bikin video ya? Iya, bikin video sama agak menyindir sebenarnya. Menyindir karena mengenai kan kebanjiran itu. Betul. Jadi aku bilang, nggak perlu liburan Jojo ke Bali gitu kan. Ingat-ingat itu dirimu ya. Ya ampun. Aku viral banget itu videonya. Iya, makanya.
Dari situ gimana? Dari situ barulah mulai heboh rame. dong. Iya, terus ya impactnya banyak, impact ke followers IG, impact ke job nyanyi, job podcast, semuanya. Diundang lah acara-acara. Tapi kalau kan? untuk TV memang aku nggak banyak ambil gitu, karena kondisi waktu itu memang ada COVID juga kan gitu. Jadi kayak ada impact baiknya, ada impact nggak baiknya. Karena impact yang nggak baiknya, berita ini biasa ya orang berita itu memberitakan sesuatu yang nggak ada sangkut pautnya dibawa-bawa gitu. Kayak misalkan, oh ini status, oke lah status nggak apa-apa gitu. Tapi ini foto orang tua dipajang, Pada saat itu foto anak dipajang, sampai netizen tuh ada yang bilang, oh anaknya Cina berarti selingkuhnya sama kakeknya ya, jangan-jangan kayak gitu. Duh, tuh enak banget. netizen tuh udah yang saat itu tuh kayak, kalau dulu kan kaget ya karena nggak terbiasa viral gitu, sampai 3 hari nggak tidur bacain komen. bacain komen yang jelek-jelek tuh dibacain. Ngapain sih, gitu. Gia? Tapi kalau sekarang tuh kayak udah bodo amat. Udahlah Iya. ya. Jadi ada positif ada negatif dari Betul, kejadian. betul. Ambil positifnya aja ya. Ambil positifnya. Bisa viral dan banyak yang kenal ya nggak sih? Betul, gara-gara Tapi itu. tadi kamu cerita ada momen yang tidak menyenangkan ketika netizen berkomentar negatif. Tapi kamu juga pernah bilang bahwa di masa kecil kamu juga kamu punya kejadian-kejadian yang nggak menyenangkan, yang bikin trauma, Betul. yaitu bully ya. Betul. Betul jadi. Betul. Bully. Ini bicara seputar sampai belibet ya. Keseleo lidahnya ya. Kesel gitu ya. Kadang bikin kesel yang namanya bully itu tuh membekas loh. Ya bener nggak? Udah Sangat. seperti sekarang masih inget ya masa kecil. TK Sangat. loh. TK udah Jadi dari ngalamin TK. bully. Ini buat kalian ceritain deh, mendingan. Mungkin yang nonton ini yang pernah ngebully kamu, tolong deh, ini ngebekas banget. Yang Bully-nya tuh ngebully apa? justru sekarang deket loh. Oh jadi sahabat. Enggak sahabat, maksudnya Kirain. ada aja gitu nge-DM-nya gitu. Oh. Biasa ya urusannya, iya. tahu dong. Iya dong. Nggak perlu kita iniin gitu Oh tapi kan. tiba-tiba dekat lagi. Maksudnya nggak deketin Nggak gitu, deketin. dekat. Tapi karena kita bukan dendam, tapi kayak Ya lebih udahlah ya, jaga jarak aja. Punya masa yang tidak menyenangkan di saat kecil itu apa sih yang terjadi? Sebenarnya nggak tahu ya dosa salah apa gitu. Masih Salah dosa TK apa? beneran. Dosa salah apa gitu. Salahnya apa gitu kan? Nggak ngerti gimana ceritanya. Kenapa, Pokoknya dari TK itu ini aku jarang banget ceritain di podcast ya, ini baru pertama kali ya di Wannabe. Oh Nebi nih perdana nih, pengen Perdana curhat. nih menceritakan. Jadi kejadiannya itu nggak ngerti kenapa, entah aku nggak, seingat aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Karena zaman kecil ya kita kalau nakal standar ya, apalagi kita cewek mau ngapain sih, nggak mungkin geplakin orang, ngemplangin orang tuh nggak mungkin. Jadi misalkan ini kelasnya kita di bawah, ini ada jendela kan, posisinya mungkin tangga turunan gini. Itu balok, zaman TK tuh kan mainannya balok gitu ya, Iya, balok-balok yang segitiga kotak-kotak yang itu. disusun-susun. Itu ditimpanin ke tangan sampai bengkak. Sama Terus sama temen kamu dari atas ngelempar itu. Terus Sampai udah nangis tuh, sakit. nahan sih, karena aku nggak pernah ngadu sama siapa-siapa, sama guru nggak Kamu pernah. diem ngadu. aja nggak Iya. ngadu. Nggak. Anak itu nggak tahu kalau kamu tuh nyakitin dia gitu. Tahu, tapi karena dia mungkin nggak akunya- dapat hukuman dong dari apa yang Enggak. dia lakukan. enggak, Terus dia lakukan berulang. berulang. Terus Laki-laki tahu perempuan sih? cewek. Cewek. Itu masih TK loh, kan TK. mestinya nggak kayak gitu Makanya ya. heran, nggak tahu aku tuh melakukan kesalahan apa sampai kok ada anak kecil tuh yang TK loh ya. Mungkin kalau Kamu nggak SMA Takut nggak sih kalau kayak gitu sama anak itu, kalau sekolah apa gimana? Menghindar atau? takut, tapi karena aku berpikirnya coba ya udahlah mungkin besok nggak gitu lagi gitu. Nah, terjadi keulang tuh kayak tahu ayunan yang ininya besi, Yang di ininya kayu, sekolahan, tuh didorong sekencang-kencang ke jeledak kayak gitu. Sampai jatuh. Sampai jatuh. Terus kayak main apa Kok tuh yang bisa pakai sih, masih ini tangga, kecil? tangga ya apa sih yang Yang namanya manjat. enggak yang kita begini terus orang keliling. Oh ini ular naga. Ular naga apalah Panjangnya, itu, bukan nanti kalau kepala. kita kan di belakang nih, nanti ditarik sampai jatuh. Kasar ya, Kasar. mainnya fisik banget. Lebih parah sampai ada yang pernah darah itu Berdarah gitu, sampai luka. pakai penggaris besi. Kamu dia Itu sama kakak kelas malah. Sama Sama kakak TK kelas apa SD? SD. Sama kakak kelas tuh di Serem ya gitu. kehidupannya Jadi bajunya waktu darah. kecil. Nah pulang. Mana kan kamu tinggal sama kakek. Betul. Sama nenek. Nah nenek aku kan galak. Jadi nenek aku pas pulang, kenapa lo gini. Enggak apa-apa.
Nah aku tuh emang nggak pernah ngadu, dibawa ke sekolah, ke guru BP segala macam, ke kepala sekolah. Aku nggak ngomong siapa orangnya. Kenapa nggak ngomong? Kayak ya udahlah daripada nanti orang tua ribut gitu. Ya, terus tapi nanti kan aku biar dia tahu makin loh. akunya diapa-apain gitu kan. Itu jadi trauma loh kayak gitu. Terus Iya, terusan lumayan. dipendem ya nggak sih? Iya, terus kayak misalnya cerita standar kayak di film-film kayak duduk nih bangku sekolah kan kayu dulu ya. Dikasih lem, kita didudukin. Itu kerjaannya Ya, terus misalkan kayak dulu anak kan bandel banget. iya, kakek aku kan usaha bikin ini juga. Kita kan homemade bikin telur. Telur apa sih? Kacang telur. Nah, jadi dititipin di kantin. Nah, dia bilang, "Ini punya siapa, Bu, dagangannya?" Terus? "Itu punya kakeknya si Anggi," katanya Terus, gitu. terus? Itu satu renteng Ya diinjek-injek sama dia. Itu anak yang sama. Anak yang sama. Aduh, Tapi dia aku nggak kerja. ngerti deh kalau Dia jadi mainnya kamu, sama aku kayaknya kakak udah kelas. berantem deh, Gia. Kalau aku Sama- jadi kamu Sama kakak sama kelas. anak itu, kamu nahan selama itu. Nahan bertahun-tahun. Dan tidak pernah ada permohonan maaf gitu ya. Enggak. Ini ya pelajaran banget ya. Kalau dari cerita ini mengenai bully itu ngebekas banget. Dan itu bisa dilakukan dari kecil. Betul. Dan itu sih, tapi untungnya kamu bisa melewatinya dan nggak, maksudnya, tapi tetap kan kesimpan ya. Iya, tapi nggak dendam. Nggak dendam. Nggak Nah, dendam. tapi itu nggak bener banget. Jadi kalau bisa ya untuk teman-teman yang anak-anak remaja sekarang ya, coba deh positif deh dalam Melakukannya. kehidupannya, Iya, dalam apalagi sekarang lebih bertemannya. serem kan ya. Janganlah melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, karena itu akan menjadi traumatik dan juga kena ke mentalnya teman-teman kalian. Ya, kalau aku lihat sih kamu sekarang lagi banyak banget job, banyak banget event. Dari sisi karir, oke lah ya, tahun ini tuh juga luar biasa banget ya. Setelah kita melewati pandemi kan, Betul. sekarang show makin Tahun banyak. ini kayaknya mulai Iya nggak sih? merangkak naik, Ih. belajar merangkak gitu. Kemarin kan Banyak kan job, nyungsep ya. jobnya mana nih? Dangdut atau pop nyanyinya? Campur ya. Campur. Kadang-kadang nyanyinya bisa Di pop mix juga. langsung. Iya, serius. Di mix. Jadi kayak kemarin terakhir acara itu Requestnya? misalkan ada, kita kan maksimumnya 6 lagu, 5 lagu sih, cuma kadang aku bonusin 1. Iya, suka gitu ya. Kasian. Seneng ya udah ke bawah. Bukan kasih hasil, lebih gak enak gitu. Jadi misalkan Tambah lagi. 5 atau 6 lagu, nah kadang misalkan yang 3-nya pop, Oh. yang 3-nya dangdut untuk di ending. Selalu ya ada gongnya ya. Oke, nah ceritanya sebelum ke karir dangdut ini sendiri, kalau di rumah tangga sendiri, sorry ya, kita bicara, Gia kan udah punya anak 2. Betul. Tapi udah single mom juga sekarang. Betul. Udah divorce. Udah berapa lama sih sendiri jadinya? 2016. Udah lama ya? Iya. Gak pengen lagi, nikah lagi? Udah bisa jadi lagu tuh, nikah lagi. Nggak, apalagi deket sekarang dengan seseorang. Ada. Serius kah? Maunya seperti itu, tapi kan gimana jodoh. Masih pengen nikah lagi dong? Pengennya sih enggak sebenarnya. Kenapa? Bingung kan ya? Karena gagal. Udah nyanyi ada 2, di sekarang di Labil pertanyaan anak. ini Ini bingung. bintangnya apa sih kamu? Leo. Leo tuh bukannya. Tapi Leonya bukan singa ya, meong. Jadi agak bingung gitu keputusannya, coba. Enggak, kalau dibilang pengen nikah lagi, sometimes kadang kalau Pengen. ngelihat orang tuh, ih kok jalan sama keluarganya Seru ya, lengkap gitu kan. lengkap, kayaknya pengen gitu. Tapi satu sisi kayak, aduh enggak deh, ntar gue ribet gitu. Ribetnya kayak apa ya, amit-amit ya, nggak ada yang pengen nikah terus cerai lagi tuh nggak ada. Tapi kayak nanti kalau sampai nggak cocok, amit-amit Termasalah lagi. masalah bisa lagi, berat. kita nggak tahu gitu. Entah yang bermasalahnya dari aku, entah bermasalah dari lakinya. Karena kan namanya hubungan nggak mungkin satu sisi cuma salah laki atau satu sisi salah perempuannya, pasti ada andil keduanya. Anak-anak gitu. sendiri gimana? Anak-anak pengen sih nggak? pengen karena anakku yang cewek pernah ngomong gini, mami bikin lagi dong adek. Iya, kayak ngadon kue Pengen kali punya ya. adik lagi. Yang satu Tandanya pengennya harus cari bapak baru. nah, masalahnya yang cowok, anakku yang cowok pengennya anak adik cowok, Oh, yang cewek pengennya suka anak begitu. cewek. Makanya bingung, Buat gimana teman. ya saya bikinnya gitu. Kita udah bikin donat dulu. Tapi kan sekarang masih ada lagi nggak sih pengen dicapai buat Gia? Yang pasti untuk anak-anak sih.
sekarang buat anak-anak. Betul, karena sudah kan, saatnya. Betul, karena kan kemarin itu udah sempat enak nih sebelum pandemi gitu, udah enak untuk dari segala sisi. Terus tiba-tiba pandemi aku pikir cuman ya setahun gitu. Jadi 3 tahun. Terus ternyata sampai 3 tahun. Dan sekarang kayak berpikir, oke, sekarang nih mau bangkit bukan buat diri sendiri dulu, buat anak dulu gitu. Yang penting anak harus dia dapat yang terbaik dulu. Nanti kalau udah semua tercapai untuk anak, baru mikirin diri kamu. Iya, karena aku lebih kayak berpikir gini, siapa yang di sebelah aku nih? Contoh anak, orang tua, pasangan. Anggaplah di sebelah aku pasangan. Oke, rezeki yang aku dapat pertama kali, anggaplah aku dapat 1 juta nih ya. 1 juta ini itu paling buat aku tuh cuma 100.000 gitu. Jadi misalkan yang 300-nya untuk pasangan aku, 300-nya untuk anak, 300 untuk orang tua, 100-nya untuk aku atau untuk orang lain yang mungkin lebih membutuhkan, kita bagi 2 gitu. Kayak gitu. Jadi untuk mereka dulu baru aku. Prioritasnya pokoknya anak. Iya, sekarang ya. Oke. Nah, ini untuk penasaran sih sebenarnya. Kamu kan di lagu dangdut sendiri. Sekarang juga kayak masih pengen kayak nggak move on kayak masih cinta banget sama dangdut kan, masih sering dibawain. Betul. Jadi nyesel nggak sih? Sebenarnya bukan cinta sih, karena memang permintaan. Jadi makin di kenyataannya memang lebih banyak dangdut ya justru. Betul. Benar. Betul. Jadi lebih sekarang masih ada ngeluarin lagu-lagu dangdut juga? Enggak belum. Lebih ke pop. Terakhir. Coba kita dengerin. Gia, kalau nyanyiin lagunya judulnya apa, Gia? Ada 3. Yang pertama Jangan Panggil Sayang. Yang paling terbaru tandanya yang mana? Yang kedua Dalam Pelukmu Lagi. Yang ketiga, Dalam Pelukmu Lagi. Yang ketiga itu Cinta Tertuju Waktu. Yang mana yang mau dinyanyiin nih? Cinta Tertuju Waktu juga boleh. Dalam nih kayaknya nih. Boleh. Saat datang gilaku, ku menyakitimu, kau dengan sadarmu menaklukkanku. Semakin ku menjauh, kau merindukanku. Kita sama tahu cinta teruji waktu. Beda banget ya kalau lagi ngepop. Emang beda ya, 2 genre yang berbeda, jadinya pun beda ya. Kalau pop tuh setiap lagunya tuh ada cerita pribadi yang masuk. Cerita gitu. Siapa sih yang benar-benar ada di cerita itu, pengen tahu. Jadi kalau yang Jangan Panggil Sayang sama Dalam Pelukmu Lagi ini menceritakan tentang, sebenarnya aku tuh ada sempat, kan tadi ditanya mau nikah lagi nggak sih gitu. Ada planning, memang sempat mau married terus gagal. Oh, waktu itu setelah suamimu sebelumnya pisah terus sempat mau married lagi. Ya di harusnya 2002. Tapi nggak jadi, gagal. 2021, ya. Kenapa? Iya, satu dan lain hal. Nggak jodoh. Ya nggak jodoh. Udah pasti nggak jodoh. Udah sampai di titik mau nikah lagi ya? Udah planning gitu, udah planning mau nikah lagi kayak gitu. Terus kriteria suami yang kamu cari ini seperti apa? Kriterianya yang pasti nggak munafik ya, mapan. Satu harus mapan. Nomor 1. Oke, itu nomor 1. Kedua, yang pastinya punya iman. Karena balik lagi ya, kalau kita jadi pasangan, kalau pasangan kita imannya goyang juga pasti kita karena dia akan jadi imam nanti ya buat kamu punya ya. Iman. Yang ketiga, sayang sama bisa nerima anak-anak, nggak fake gitu loh, nggak palsu. Itu dia, sayang sama anak-anak. Iya, ya sama kan? bisa menerima kekurangan, ya. Apalagi tahu mungkin aku punya masa lalu. Ya nggak semua orang masa lalunya baik. Tapi hubungan dengan mantan suami baik? Biasa aja sih. Oke. Enggak, dibilang baik juga enggak, dibilang enggak juga biasa aja. Sama anak-anak tapi tetap masih enggak. Oh enggak. Ya? Jadi karena mungkin sekarang udah gede, kadang kalau memang mereka butuh apa, karena mereka kan udah bisa pakai gadget ya, jadi mereka bisa komunikasi. Kalau dulu ya memang nggak ada sama sekali. Mungkin dari masa lalu ya, dari pernikahan sebelumnya pasti membuat kamu lebih memilih lagi ya, lebih untuk kepikiran gak sih untuk cari kan sekarang lagi tren nih
itu loh sugar daddy ya kan, yang bisa support biar aman. Nggak laku. Masih banyak yang masa sih kece begini, gak mungkin. Nggak pengen sugar daddy, Butuhnya apa? pengennya yang single tapi mapan. Nah itu Itu aja deh yang aman-aman aja ya. Nggak mau cari Gak perkara mau deh. cari masalah daripada kasus ya Iya, Wak. enak sih. Kadang kan kalau ngeliat orang Kan gitu nggak ya usah enak capek-capek, ya. Bukan kan? kan enak ya kalau ngeliat orang gitu. Ya ampun, kayaknya hedon banget hidupnya. Iya kan, gitu. gak usah lelah gitu kan. Tapi kan capek ya kalau sembunyi mulu di balik sesuatu yang Nggak ke ini. situ ya? Iya, aku pengen yang sebenarnya kalau punya pasangan, pengennya sebenarnya kayak orang tuh tahu gue punya pasangan gitu. Yang Tapi kan bener-bener kalau- real di dunia nyata kalau ya. Bukan kalau punya Jangan orang tuh, disembunyi-sembunyiin. kalau punya orang kan mau nggak mau disembunyiin ya. Nggak enak juga berbagi ya Wak. Punya kita aja ya. Ternyata itu yang ada di balik hati Gia ya, nggak mau ya. Sebenarnya Udah mau. deh, pengen yang single, yang aman ya. Harus memilih, kalau memang itu ya harus memilih. Iya benar. Jadi untuk sugar daddy jangan berharap ya, kamu bisa mendekatinya. Soalnya Gia nggak mau PR katanya. PR karena pengen katanya kamu tuh kalau misalnya deket sama seorang tuh kamu perkenalkan ya, ditunjukin ya. Iya, ke keluarga, ke anak. Di sosmed juga. Tergantung. Tergantung. Karena yang udah-udah, karena aku dulu mikirnya gini, yang dulu itu mungkin aku pernah, jadi sebelum yang gagal merit sama sempet kan ada yang aku posting gitu. Sempet. Jadi sebenarnya yang sebelum ini bukan nggak mau posting, tapi karena aku berpikirnya kayak nanti gue posting tuh pada saat kalau kita udah sah yang gitu. sekarang ya lagi pas nikah, pas Iya. momennya langsung sudah posting kan kayaknya. Betul. Nah, terus kalau yang kedua itu memang sempat kan pacaran lagi, sempat posting. Cuman ya postingnya bukan memang karena keinginan sendiri, Tapi? karena memang diminta. dia pengen di aku. Pengen apapun yang kita lakukan tuh harus diposting gitu. Oke. Maaf ya, jujur. Biar seneng ya. Tapi tandanya kamu udah 13 tahunan ya di dunia Ya 13-14 artis sih ini, ya. di dunia entertain. Gimana rasanya terjun ke dunia yang memang seru, menyenangkan, tapi kan juga ada lika-likunya lah. Disyukuri. Bisa sampai di titik ini, Sangat disyukuri. tapi nggak nyesel dong. Enggak. Apapun yang Happy. udah dilaluin, jalanan yang kemarin gitu, nggak ada yang aku sesalin. Ini soalnya kan kamu dari nol banget ya Gia, dari ceritanya ya. Yang paling berada jadi pendukung terbesar kamu yang ada di sisi sebelah kanan dan sebelah kirimu selama ini tuh tandanya adalah yang paling terdekat kakek dan nenek. Betul. Ya, Ya, paling untuk berjasa. kakek dan nenek. berjasa banget ya. Sangat. Dukungannya buat kamu seperti apa? Semua sih. Supportnya luar biasa karena dari kecil dibiayai, dihidupi sama mereka, terus udah gede apapun keputusan yang aku ambil selama itu baik juga mereka support gitu. Mereka tidak pernah menghakimi kayak nggak boleh gini, nggak boleh gitu, tapi kalau mereka lihat melenceng, anggaplah itu pakaian gitu ya, itu pasti mereka tegur gitu. Tapi selama itu tidak melenceng, mereka tetap support. Dan kedua ada anak-anak gitu. Nah, sekarang udah tercapai belum semuanya? Belum. Masih belum? Masih pengen lagi? Apa lagi? Masih pengen yang pasti membesarkan nama lagi, ngebalikin yang kemarin hilang saat COVID gitu kan. Sekarang Jadi semangat harus lagi ya? dikembalikan seperti semula. Walaupun ya jalannya nggak cepet ya. Dan itu harus balance ya, sebagai ibu dari 2 anak, karir juga lancar, di rumah juga bisa menjadi ibu yang terbaik. Anak-anak pengen jadi artis juga gak sih? Yang cewek pengen katanya tuh jadi jadi penyanyi. Serius? Terus karena ngeliat YouTuber pengen jadi YouTuber juga. Iya benar, banyak seperti itu ya. Iya, kalau yang cowok pengen jadi apa, pilot kalau nggak salah. Gitu. Jadi, tapi aku udah bilang sama yang cewek kalau bisa dokter aja. Gitu. Jadi kalau Jadi kalau mami sakit ada ngobatin gitu. Kalau pilot kan bisa dapat ini kan free privilege kan kalau misalkan kita terbang gitu kan. Benar-benar. Itu profesi yang impian dari zaman dulu ya, pengen cita-cita apa jadi dokter, Betul. jadi pilot, tapi jadi penyanyi juga sekarang banyak banget yang punya impian jadi penyanyi. Jadi Betul, bersyukur ya, betul. bisa ada di titik ini Gia. Pastinya sukses terus. Ada yang mau disampaikan gak sih buat semua penggemar-penggemarmu dan juga yang pingin jadi seperti kamu, tapi prosesnya memang panjang seperti Gia? Oke.
buat teman-teman yang mungkin sudah mensupport Gia selama ini, baik dari Gia Family, baik dari label, dan termasuk keluarga, opa oma. Terima kasih selama ini sudah sangat-sangat mensupport apapun yang sudah Gia lakukan. Lalu juga buat teman-teman mungkin yang baru mau memulai sesuatu di bidang entertain, jangan pernah takut untuk melangkah selama itu langkahnya baik. Jangan pernah takut untuk bermimpi selama itu mimpinya baik. Lakukan dengan hati, lakukan dengan syukur. Thank you. Sama-sama. Lakukan dengan hati dan tentunya bersyukur. Kalau kita kerja keras, pasti impian kita ya bisa terwujud. Intinya memang harus semangat terus untuk bisa meraih impian kita. Seperti perjalanan seorang Gia Alexandra yang mengawali karirnya dari masih kecil, nyanyi-nyanyi di event-event di kampung dan di desanya, bisa sekarang menjadi sangat terkenal dan sukses sebagai penyanyi. Terima kasih Wannabe Lover sudah nemenin kita dari awal perjalanannya. Semoga menginspirasi ya, dan semoga juga jadi membuat semangat terus untuk bisa berprestasi dan meraih impian. Saya Wiwit Salman juga terima kasih buat kebersamaan kita. Sampai ketemu lagi di Wannabe, dan tentunya dengan banyak bintang tamu yang seru-seru lainnya. Sampai jumpa, dadah, thank you. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.